ala hazzinni wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sedih ya. Jangan begitu. Yang masih punya Facebook nih, saya udah nggak punya Facebook. Di unlike sama orang aja, jantungnya langsung ya kan? Tuh nggak siap dibenci orang, maunya disenangi orang terus. Mau berjuang, mau jadi dai, mau jadi guru, mau jadi mujahid, nggak siap dibenci. Berhenti ente jadi mujahid, ya nanti jadi jahat. Kenapa? Salah satu perjuangan itu pasti dibenci orang. Salah satu perjuangan dakwah dibenci orang karena kebenaran yang kita yakini. Pasti. Dan itu sudah sunnatullah. Yang paling banyak dibenci siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, sampai diusir. Kita beruntung dakwah kita masih dimudahkan oleh Allah di akhir zaman. Ya, masih dimudahkan. Gak ada masalah kalau ada orang kemudian misalkan apalagi Pak pengurus ya, jangan patah arang, jangan kalau kemudian mundur jika ada masalah. Biasa-biasa aja. Orang akan tambah dewasa jiwanya, akan terlatih kolbunya, akan murni kolbunya jika ketemu masalah. Min alamatin nujhi fin nihayat ar-ruju'u ila Allah fil bidayat. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuh. Dua langsung. Apa ciri-ciri orang sukses baik di dunia ataupun di akhirat? Apa ciri-cirinya? Yang antum tahu. Apa ciri-cirinya, Pak? Ciri orang sukses. Nah, itu mau setelah sukses. Waktu awal di berjuang, awal di sekolah, awal di berdagang, berbisnis, kerja, ini bakal sukses nih. Ciri-cirinya apa? Rajin masuk kerja, belum tentu. Udah banyak yang rajin 20 tahun, ya, masih gitu-gitu aja hidup, ya. 20 tahun baru lunas rumahnya kan, berarti belum masuk. Apa ciri-cirinya? Nah, itu kalau dunia. Kalau akhirat sama. Sukses di akhirat itu indikatornya di padang mahsyar. Mau meninggal dulu deh, meninggal husnul khotimah, dikubur, dipermudah oleh mungkar nakir. Bangkit di padang mahsyar, kemudian kita sudah disatukan di soft umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian waktu dihisab, di mizan, ditimbangnya dengan timbangan dan hisab yang gampang. Shiratal mustaqim lewatnya mudah, masuk surga. Itu indikator sukses kalau di akhirat. Ada yang di atas lagi itu yang lebih sukses. Kita kan sering ngomong ini, yang penting bisa makan sehari, gitu kan? Itu terlalu kecil kesuksesan yang antum cari. Ya. Jangan begitu kalau punya cita-cita, jangan begitu. Citanya ketinggian dikit ya. Jangan tersinggung ya. Tersinggung juga nggak apa-apa. Emang pengajian ini tuh nyinggung-nyinggung orang kok. Yang mau disinggung ya. Murid itu disebut murid karena kemudian gurunya tampar-tampar dia dengan kata-kata. Benar nggak? Kalau antum memang siap jadi murid, siap saya kata-katai. Siap nggak dikata-katai? Kalau nggak siap dikata-katai, cari guru yang lain yang kira-kira antum siap menerima kata-kata dia. Jangan enak-enak doang. Kalau cuma dapat ilmu itu mah gampang, Pak. Itu namanya muta'allim. Maka beda murid dengan muta'allim. Muta'allim ini cuma pelajar. Dia maunya cuma transfer ilmu. Tapi kalau murid diajarin beramal, diajarin berjuang, diajarin usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harus siap dikata-katain. Ya. Kalau antum nih punya guru, kita tersinggung mulu kalau dia ngomong. Udah istikharah cari guru yang lain, gak ada apa-apa, gak ada masalah. Ya. Gimana? Pak Hashim tersinggung gak kalau aneh ngomong? Kan udah senior nih, gitu masih junior. Tapi malah jauh-jauh dateng nih Kak. Antum gimana Pak? Kan ya sama kan? Sama-sama udah putih kan? Kita ngomong begini dari tadi tersinggung gak? Atau menikmati? Kita mau tanya, dipijit tuh enak gak? Sakit? Wah berarti gak suka pijit. Kenapa ada orang katanya sakit tapi minta dipijit lagi?
Setelah dipijitnya enak. Mbak ini ngomong, kamu jangan makan ini ya, nggak disebut aliran. Tapi kalau kita buat majelis, kita bilang ke murid, hari ini, 3 hari ini, 4 hari ini, 10 hari ini, jangan makan daging. Banyak yang protes tuh, dianggap itu mengharamkan yang halal. Tapi kalau dokter yang ngomong, kenapa yang diterima? Sejak kapan guru lebih hina? Ya enggak sih, enggak begitu-gitu amat ya. Guru nggak boleh baper lah ya. Ciri-ciri orang yang sukses perjalanannya mendekatkan diri kepada Allah. Apa ciri-cirinya? Ar-ruju' ilallah fil bidayat. Dari awal dia sudah bergantung kepada Allah, ingin menghabisi egonya. Maka apapun titah gurunya diikuti. Dia rajin beramal. Ya. Baru berhasil. Ya. Man asyraqat bidayatuhu, siapa yang rajin. Di awal dia masuk bekerja, di awal dia berkhalwat berlatih, di awal dia ngaji. Ayatuhu, maka terang benderanglah ujungnya. Pasti dia sukses. Suksesnya santri, dia terima. Nih, saya pernah jadi santri, sampai sekarang saya masih menganggap diri saya santri. Maka kalau keluar kota kemana-mana, bahkan sekarang ada guru-guru saya, itu saya senang. Ya, masih cium tangan mereka, masih takzim khidmat ke mereka, nikmat sekali. Apalagi kalau dikata-katain, disinggung, saya senang banget. Kamu ntar jangan begini ya. Itu nikmat sekali karena seperti diperhatikan. Seperti diperhatikan. Ya. Nggak ada tersinggung saya. Malah senang. Karena selama ini nyinggung orang mulu, nggak ada yang nyinggung saya. Jadi ketika ada yang nyinggung tuh senang. Tapi kalau guru nggak nyinggung, maka saya cari orang yang nyinggung itu orang yang memusuhi saya. Tapi saya tidak akan memusuhi dia. Kadang-kadang aib kita yang bisa baca musuh. Ya, hidup tuh indah. Walaupun si musuh ini dadanya sudah deg-degan ya, mau ketemu kita mah biasa aja. Kita nggak musuhin dia. Ya. Kalbu yang dipenuhi nama sang baginda, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah tidak ada lagi memusuhi siapapun kecuali dalamnya. Ya. Man asyraqat bidayatuhu, maka siapa yang rajin belajar di awal, maka jadi ulama di ujung. Rajin beramal di awal, maka menjadi zahid, menjadi amil di akhir. Rajin bermakrifat di awal, ya, maka dia akan jadi wali Allah di ujung. Mastudi'a fi ghaibis sarair, zahara fi syahadatiz zawahir. Mau tahu isi hati orang, nggak perlu pakai merem-merem, Pak. Nggak perlu pakai wirid 1000. Mau tahu? Duduk sama dia agak sesaat, apa obrolannya? Ya, beberapa waktu. Ya, kadang ada orang yang nyamar jadi ahli dunia. Tapi gimana pun dia mau nyamar, nanti akan keluar, disebut nama Allah, disebut nama Rasulullah, hatinya kemudian luluh. Berarti dia lagi nyamar. Sebagaimana ada orang nyamar benci dunia, tapi kalau sebut dunia matanya berbinar, ya. Katanya itu, saya nggak bakal beli ini, nggak bakal beli itu. Tapi kalau ada orang lewat pakai mobil itu, mobil ini, nyesek dadanya. Ya, ada orang yang ngata-ngatain saya dulu, Pak, ada. Saya nggak bakal beli ini. Tahu-tahu nggak ketemu kita, udah beli. Ya. Saya mah seneng. Coba ketawa aja kalau ingat ya. Maka sama dunia itu nggak usah kemudian bilang benci-benci. Cukup katakan aku cinta Allah, nggak usah bilang benci dunia. Nggak usah bilang benci dunia, munafik kita nanti, ya. Toh ada kecenderungan kepada dunia, benar nggak? Iya. Maka saya tidak akan bilang saya benci dunia. Ntar dunianya nggak mau datang sama saya juga. Ya, kita cukup mencintai yang ngatur si dunia. Mastudia fi ghaibis sarair, apa yang ustudia, yang tersimpan di dalam diri kita, ada sesuatu kalimat cinta benci yang tersimpan, zahara fi syahadatiz zawahir, akan muncul, akan keluar dengan persaksian yang zahir, baik dari kerut wajah, cahaya muka,
lidah, kata-kata, kecenderungan hati, dan lain sebagainya. Itu akan muncul. Ya. Itu pertanyaan kita tadi. Kalau dalamnya teh, pasti keluarnya teh. Kalau memang di dalamnya bertahta nama Allah, pasti keluarnya tentang Allah. Jika di dalamnya tentang Nabi Muhammad, pasti keluarnya kerinduan kepada Nabi Muhammad. Jika di dalamnya bukan dua nama ini, ya, maka pasti yang keluar itu syattan baina may yastadil. Nah, ini bagian terakhir ya. Ini ngebut nih Pak, biar cepat selesai hikamnya. Karena kalau pakai model yang sebelumnya, yang mulai jam 12 sampai jam 3, itu satu bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa 3 jam, bisa sehari semalam. Nah ini kita kebut, karena ada orang yang gak sabar pengen cepat khatam. Syattan baina may yastadillu bih aw yastadillu alaih. Beda ma'rifat intelektual, ma'rifat ahli kalam, ahli tauhid, ilmu akidah, dengan ma'rifat ahli ma'rifat kewalian. Jadi beda ilmuwan dengan wali. Apa beda ma'rifat ilmunya? Tukang debat dengan orang yang bermakrifat dengan rasa, itu bedanya apa? Al-mustadillu bihi arafa al-haq li ahlih wa asbata al-amra min wujudi aslih. Kita sedang belajar, mempraktekkan, mengamalkan ajaran ahlus sunnah. Oh, kalau ada orang mengatakan dia benar-benar ahlus sunnah, silakan. Saya justru sedang belajar mempraktekkan itu. Ya, sedang berusaha bermujahadah. Kalau ada yang sudah jadi panitia kebenaran ahlus sunnah, silakan. Saya nggak masuk ya. Kita nggak ada urusan dengan itu. Dan jangan ikut-ikutkan Ar-Razi. Ya, kita nggak masuk. Nah, karakter ini yang harus kemudian dijinakkan. Ghazali, ilmu singa ini. Ilmu Ghazali itu kan disebut Hujjatul Islam. Gelar singa itu dulu, gelar bahasa Arabnya Hujjatul Islam. Yang hujahnya kalau dia berdalil, dia berdebat, pasti orang kalah. Nyari. Tapi kemudian Sidi Syekh Abu Ali Al-Farmadi, wali kutub di zamannya, dididiklah Imam Ghazali sehingga singanya berubah menjadi jinak. Oh, kalau bahasa kampung kami lebih gawat Pak ya. Kami itu dulu kalau khalwat 40 hari kata guru, itu yang masuk khalwat bukan orang ya, anjing liar gitu bahasanya. Kalau singa kan sulit bayanginnya, karena singa jarang muncul di kampung kan. Ya. Bener ya, tanya ke guru-guru saya nih berdua. Orang dulu kalau ikut mujahadah, zikir, itu gurunya ngomong apa? Itu yang masuk tuh anjing liar. Emang liar kok. Ciri-ciri anjing liar, diajak ke kanan, dia ke kiri. Dan mohon maaf, mau anjing, mohon maaf nih, mau kucing, mau babi, mau ayam, mau apapun, itu tunduknya pakai apa? Makanan. Tunduknya pakai makanan. Nah, maka cara untuk melatih jiwa tadi, jiwa buas, jiwa tamak, puas akan diri. Puasanya orang debat, jangan debat. Puasanya orang banyak ngomong, kurangi ngomongnya. Kalau sekarang saya kan nggak boleh puasa Pak, emang diminta ngomong tuh. Orang bijak itu bukan di saat suruh ngomong terus dia nggak ngomong, bukan begitu. Di saat dia harus diam, dia diam. Di saat harus bicara, dia bicara. Itu bijak, insya Allah. Billah, kenal Allah dengan hakikatnya. Allah lah yang mengenalkan diri kepadanya. Maka dia nggak perlu dalil, nggak perlu bukti. Buktinya Allah itu ada nih, dalilnya. Nih, akidah. Benar secara ilmu akidah. Tapi dalam ilmu ma'rifatullah ahli dzauq, bukan dari makhluk untuk mengenal Khalik, tapi dari Khalik lah engkau mengenal. Dibalik, ya, pilih mana Pak? Pengen yang cara debat-debat, ngitungin dalil, ngapalin nomor, atau langsung ngerasain?
Langsung rasain aja. Nah, itu namanya talqin zikir, belajar ilmu tentang yang punya nama, ma'rifatullah. Ya. Lebih enak, lebih gampang, lebih ringkas. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, jika memang sudah ada dua jalan, ya, jalannya Nabi Muhammad sebenarnya gabungan dua jalan ini, maka saya juga menggabungkan dua ini. Dulu jalan kita cari dalil dulu, membuktikan Allah ada. Allah butuhkah pembuktian? Yang perlu dibuktikan, buktikan dirimu hamba, buktikan dirimu cinta Allah, buktikan dirimu betul-betul patuh kepada Allah. Itu yang perlu dibuktikan. Mana dalilnya kamu betul-betul jadi hamba Allah? Maka bacaan kaligrafi di situ tuh perlu jadi tagline hidup. Wa'bud rabbaka. Bisa baca nggak tuh? Nggak bisa ya, keuler ya. Bagus sekali itu ya. Mau sholat, saya baca itu terharu kita langsung. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Semakin al-yakin ini bisa berarti kematian. Apa nunggu mati dulu? Bukan. Mutu qabla an tamutu. Matikan dirimu sebelum sang mati itu betul-betul datang. Itu baru disebut menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau mati, nanti dia bilang, ya Allah, sebentar aja dihidupkan, nanti saya jadi soleh. Kan begitu semuanya. Kayak kita lagi ujian, terus pas ngelihat ada 10 soal esai, mau bilang ke pengawas, Pak, Ibu pengawas, sebentar aja saya mau lihat buku, diizinin enggak? Di dunia aja begitu disiplin ya, masa di akhirat enggak? Mumpung ujiannya belum ada, ujiannya nanti cuma 2 pertanyaan dari malaikat mungkar nakir, itu pengawas ujian di alam barzakh. Pertanyaannya 2, man rabbuk, siapa yang engkau jadikan Tuhan? Siapa? Yang kedua, ditunjukkan satu wajah, ini siapa? Tuh, kita belum pernah ketemu yang kedua itu. Pernah ketemu, antum aja yang lupa. Maka cari, ingat dia sekarang. Caranya hidupkan majelis maulid, sebut-sebut namanya. Jangan hanya bernyanyi, melakukan, tapi kita undang juga, kan ada yang bersolawat, ada ustadz yang menceritakan isi solawat itu. Apa yang dibaca, sehingga nama-nama yang disebut di situ masuk ke dalam hati. Itu anjuran. Jadi ya, kalau mengundang orang, request menceritakan apa yang ada di kitab Barzanji, di Ba'i, itu yang kita minta. Ya. Jadi membaca, dengerin di Ba'i itu betul-betul berasa di kolam kolbu. Semoga ma'rifat kita sudah naik kelas. Bagus dalil A, B, C, D, tapi semoga nanti dalilnya adalah Allah itu sendiri. Amin. Apakah namanya, apakah perbuatannya, apakah sifatnya, apalagi zatnya yang datang mengenalkan diri. Ya, semoga Allah menjadikan kita bagian dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad. Terima kasih Buya. Malam ini kita sudah mendapatkan ilmu 7 bab dibahas pada kesempatan malam ini. Namun ada beberapa yang mau ditanyakan bagi para jamaah, bisa nunjuk tangan, kita ya silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati guru kami Buya Ar-Raji Hasim, dan beliau kita doakan selalu sehat, panjang umur, ilmunya manfaat buat kita sekalian. Saya sering mengikuti Buya, yaitu lewat YouTube. Jadi mudah-mudahan Buya ikhlas dan juga ridho kami mendapatkan ilmu lewat YouTube tersebut. Di situ juga ada Buya memberikan ijazah-ijazah, kemudian kami pun sedikit untuk mengamalkannya, sehingga Buya juga mudah-mudahan mengijazahkan itu terhadap kami yang belajar di YouTube. Selanjutnya Buya, kita juga tahu adanya kodo dan kodar. Kodo dan kodarnya Allah. Kemudian kodo itu ketetapan Allah sejak zaman ajali, kodar setelah zaman ajali. Lantas ada di antaranya tentang ajal, kemudian rizki,
termasuk di dalamnya jodoh dan juga nasib. Lalu di situ juga ada qadar, ada yang mu'allaq dan juga ada yang mubram. Kalau yang mu'allaq diusahakan lagi, yang mubram ya. Kalau yang mu'allaq itu masih bisa diusahakan. Kira-kira untuk rizki ini termasuk yang mu'allaq ataukah yang mubram itu rizki? Karena dan juga termasuk di sana nasib. Baik. Gitu. Berikutnya pertanyaan saya sebenarnya cuma satu, paling A, B, C gitu. Itu cukup dulu. Oh gitu. Takut nggak bisa jawab semua. Oh iya. Ini dulu boleh silakan. Baik. Ijazah-ijazah yang kita sampaikan dalam kajian-kajian itu silakan diamalkan kecuali talqin. Talqin harus ke ahlinya. Ya, kalau ada mursyid di kampung kita ambil ke ilmunya ke mereka. Ya. Mengenai takdir, ya, istilah takdir yang digantung mu'allaq bahasa Arabnya. Jadi belum terjadi. Ada takdir yang mubram. Bapak itu sukunya Bapak? Sukunya apa? Betawi. Bisa protes nggak? Coba saya lahir jadi orang Arab, gitu bisa nggak? Nah, itu namanya mubram. Ya, itu lainnya ntar. Karena sebelumnya mari kita kirimkan surah Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pengarang kitab ini dan guru-guru yang mengajarkan kita semua, begitu juga orang tua kita, wabil khusus kepada siapapun yang hadir pada malam ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Wabihi qal, berkata Imam Athaillah Iskandari qaddasallahu sirrahu, la tastaghrib wuqu'al aqdar. Janganlah engkau merasa aneh, merasa heran. Wuqu'al aqdar. Wuku' artinya terjadar. Keburukah masalah, kekacauan termasuk gempa fisik, gempa alam, yang paling bahaya gempa pikiran. Ya, itu sama. Ya, jangan merasa heran kenapa di dunia ini masih ada masalah-masalah seperti itu. Kenapa? Madumta fi hadhihi dar. Selama engkau masih di dunia ini, jangan merasa heran. Karena ini bukan surga. Ya, kalau ini surga pasti nggak ada masalah. Ini di wajahnya ada masalah semua nih. Nggak ada. Anak kecil aja ada masalah. Anak kecil hilang pulpen masalah, nangis dia. Kalau kita kehilangan pulpen, santai aja, ya, beli lagi yang baru. Anak kecil kehilangan penghapus, pusing deh. Tapi ketika umur bertambah, bagi dia itu masalah kecil. Ya. Maka orang-orang yang panik dengan masalah itu orang yang hatinya masih kecil, ruhnya sudah menua karena tidak dididik. Maka ruh ini mesti dididik, qalbu ini mesti dilatih. Fa innaha, sesungguhnya dunia ini, ma abrazat, tidak akan pernah menampakkan illa kecuali ma huwa, apa yang dia mustahiqqun wasfiha, yang pantas menjadi karakternya. Karakter dunia apa? Keburukan. Dunia itu bahasa Arab artinya lawan dari ulya. Dunia berarti rendah. Dunia berarti masalah. Karena dia rendah, dia hina, dia masalah, dia akan selalu mengeluarkan masalah. Itu dunia. Maka jangan pernah mengawinkan kolbu dengan dunia. Cukup tubuh kawin dengan dunia. Kolbu tidak boleh kawin dengan dunia. Jangan pernah masukkan nama-nama dunia. Dunia itu apa aja isinya? Rumah, mobil, motor, pasangan, kerjaan. Jangan masukkan kolbu. Sekali masuk ke dalam kolbu, kata Rasul, orang ini kualat,
ta'iba, dia akan lelah sepanjang hidupnya. Jadi kita boleh capek fisik, jangan capek kolbu. Ya, ini ada yang capek-capek pulang kerja masih mau ngaji ya. Ini hari apa nih Pak? Senin ya? Sama, saya kan juga kerja, saya juga masih ngajar. Ya. Hari ini karena yang datang guru-guru, maka saya lah yang nyetir. Ya, kecuali tadi ya, pas datang ke sini udah nggak kuat. Nguap, lu ngantuk. Karena tadi siang saya masih ngajar, tapi kita nganter. Tapi nikmat. Pengorbanan itu nikmat. Capek lelah itu nikmat. Jadi orang yang nggak pernah kelelahan, itu hidupnya nggak nikmat. Ya, jadi nikmati Pak perjuangan-perjuangan itu. Nikmati lelahmu berkhidmah. Di dalam lelah itu nanti ada rasa. Coba orang yang tidak pernah tahu nikmatnya satu teguk air, puasa. Nanti ketika azan, dia merindukan satu teguk itu. Benar gak? Ya. Orang yang masalah terus di rumahnya udah pisah beberapa waktu, nanti ketemu lagi. Insya Allah nanti ketemu jalannya.